Saya itu kadang sekarang pun juga merasa gak kuat untuk ngerawat bapak, menyembuhkan seperti kayak gitu. Sampai saya itu habis apa-apanya. Saya bersyukur sama sekali sama pertolongan yang terakhir ini. Sasak Herbal Oil, keluarga sehat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini jalan-jalan bersama Sasak Herbal. Alhamdulillah kita bisa menemui seseorang di sebuah keluarga di Jember yang tadi di dalam awal saya akan memulai jalan-jalan bersama Sasak Herbal ini ada satu cerita keajaiban. 32 tahun yang lalu Bapak Samsul mengalami kecelakaan yang luar biasa. Kecelakaan yang merubah segalanya, merubah kehidupannya, merubah harapan-harapannya, dan merubah suasana keluarganya. Terjadi koma beberapa hari dan pindah beberapa rumah sakit, kemudian juga mengalami kelumpuhan. Untuk itu keajaiban Sasak Herbal ditemukan pada keluarga Bapak Samsul dan Ibu Astuti. Untuk itu kita bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merinding saya mendengar salam Bapak ya. Bener, saya serius merinding ini. Iya. Masih muda-muda beliau waktu itu, punya anak kecil-kecil. Bapak sebagai seorang ASN ya, PNS. Iya. Bekerja keras demi profesinya, mengabdi negara. Ketika perjalanan mau mengajar ke sekolahan, terjadi kecelakaan hebat, masuk jurang. Akhirnya yang terjadilah. Saya ingin melihat, mendengar langsung cerita Ibu, bagaimana kecelakaan yang luar biasa itu merubah segala-galanya, kemudian bisa juga membangkitkan. Ada apa di balik semua itu? Begitu kuatnya cintanya Ibu kepada Bapak menemani 32 tahun. Ini bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman di seluruh Indonesia, ini akan menjadi cerita yang inspiratif, yang membangun, yang bahwa cinta bisa kekal pasti ada latar belakangnya. Untuk itu saya ingin cerita dari Ibu Astuti dulu, Pak Samsul ya. Itu 32 tahun itu yang terjadi kecelakaan hebat sampai Bapak Samsul itu koma dan kemudian dibawa ke rumah sakit, sekian bulan pulang dalam keadaan lumpuh. Apa betul itu, Bu? Terus bagaimana Ibu menghadapi suasana itu? Di awal tahu bahwa Pak Samsul fatal sekali kecelakaan itu, bagaimana perasaan Ibu dan apa yang dilakukan Ibu? Ya, begini. Sebetulnya saya juga sudah motong waktu selama melihat Bapak yang sudah tidak ada perubahan, perkembangan penyembuhan dari rumah sakit. Terus Bapak ini sebetulnya dulu PNS tapi belum punya kartu Askes. Gitu. Waktu masuk rumah sakit, saya loncat-mancat ke Banyuwangi Jember, ngurus Askes dulu ke Situbondo. Yaitu. Ya, cuma begini Bu, jadi kita itu melihat dari sisi bagaimana perjuangan seorang Ibu Astuti supaya terus bertahan mendampingi Bapak dalam keadaan Bapak yang sudah tidak bisa apa-apa ya Bu. Itu perasaan Ibu dan cara Ibu mempertahankan rumah tangga ini, merawat anak sekaligus merawat Bapak. Ini bagaimana Ibu bisa menjalani sebegitu beratnya? Saya benar-benar berusaha supaya suami itu bisa sembuh. Itu bagaimana caranya? Kebetulan saya punya anak
asuh yatim yang untuk ngurus anak saya yang masih kecil-kecil, satu di TK, satu di SD kelas 4. Waktu itu ya? Ya, waktu bapak kecelakaan itu. Saya sudah lepas kontrol sama anak saya, cuman saya jenguk 1 minggu sekali ke rumah. Tapi saya menetap di rumah sakit. Selama di rumah sakit 4 bulan, saya seminggu sekali pulang jenguk anak-anak sekolah TK sama SD itu. Selanjutnya ya saya langsung ke rumah sakit lagi, berusaha supaya bapak ini bisa sembuh beneran. Ternyata sampai di rumah sakit itu bertahan sampai 4 bulan, dokter sudah angkat tangan. Angkat tangan, Iya, angkat katanya dokter bisa sembuh secukupnya cuman ini aja, nggak bisa 100%. Ini aja itu maksudnya bapak dalam keadaan bisa apa? Waktu itu? Belum bisa jalan. Belum bisa jalan. Roda, Kursi roda tapi roda, sudah bisa ngomong? belum Bisa ngomong? belum. Terus ngomong. cuma pendengarannya masih bisa. Pendengarannya bisa. Tapi ini lemes semua ya, Bu? Kaku, bukan lemes. Ini Oh, kaku justru, nggak bisa digerakkan, tangan kaku. sama kaku. Tapi kalau ini bisa jalan, bisa dipakai. Dipakai Oh, enggak, misalnya untuk jalannya kan dibopong. Oh, gitu, dirangkul. gitu. Ya. Dirangkul. Jadi kalau dirangkul ya bisa jalan, kalau enggak ya cuman duduk aja di kursi. Iya, Mau iya, mandi iya. juga dirangkul ke kamar mandi. Dalam perjalanan panjang selama 32 tahun ini tentu banyak hal yang sudah dilakukan Ibu, usaha-usaha maksimal ya. Ini sampai apa saja ya usaha Ibu demi suami ya, demi Bapak ya Pak Samsul. Itu secara ikhtiar apa saja yang dilakukan Selain Ibu? ikhtiar ya Ikhtiar apa saja gitu maksud saya? karena saya ingin sembuh ya apa adanya yang saya punya saya jual untuk berobat gitu. Sudah sampai kemana, ke Medion, ke Bali, sudah ke sekitar Banyuwangi itu sudah hampir semua Banyuwangi yang bisa mengobati saya datangi. Belum ada perkembangan, terus saya masih usaha, malah bahkan mau mutung saya sudah nyampe di situ aja. Ternyata saya ketemu Sasa Herbal ini, dicobain dulu. Dicobain cuman enggak sampai 1 bulan ya kok. Enggak sampai 1 bulan bapak ini kok sudah jalannya kayak orang enteng. Kok biasanya jalan berat kok malah gak berat jalannya gitu. Tapi sebelum menemukan Sasa Herbal ini tentu Ibu sudah melakukan obat segala macam ya Bu, herbal, sampai jual rumah. Konveksi itu mesin-mesin sudah lempar semua. Semua, jadi awalnya kan punya konveksi Pak, jadi sebelum punya Bapak usaha. masuk sekolah, ke sekolahan-sekolahan itu yang menawarkan. Oh, jadi punya bisnis ya. konveksi di samping seorang pegawai negeri dia juga beliau punya bisnis. Jadi sebenarnya selama 30 tahun, kita bilang 30 tahun begitu 30 sudah melakukan banyak hal demi Bapak supaya sembuh ya. Sampai rumah dijual. Bisnis harta semua dijual untuk apa kata orang, informasi dari mana didatangi, mulai tabib, mulai kedokteran, pijat, herbal, sekaligus. Tentu ini bukan waktu sebentar. Ini satu waktu yang panjang banget. Jadi 30 tahun itu bukan istilahnya sehari. Tentu bukan sebentar dengan suasana yang sampai habis semuanya, hartanya. Ya tentu untung hatinya nggak ikut hilang Pak ya. Ya. Jadi apa yang dirasakan Bapak? Apa Bapak pernah mungkin nggak, aku kasihan sama istriku, sama ibunya anak-anak, atau bahkan mungkin ada pikiran lain, itu pernah sempat kasihan sama ibu gitu, pernah Pak? Iya, tapi kan ini kasihan ibu, terus tadi juga usaha saya ke arah Doa. Doa. Jadi Bapak terus berharap keajaiban datang Pak ya. Iya. Terus berharap, berdoa bahwa manusia itu
berusaha terus. Iya, iya. Nah, terus berharap bahwa keajaiban Allah datangkan. Iya. Nah, Ibu juga begitu, Bu ya. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Itu luar biasa. Nah, Iya. tadi. Nah, sebelum itu kan ini proses panjang ya. Nah, akhirnya sudah sempat putus asa ya, dalam pengertian putus asa. Kak, ini kayaknya berat banget ini. Ibu Nggih. sampai segitunya, Bu Ya, ya. sampai segitunya. Masa sudah tak terhitung orang yang menolong untuk penyembuhan kok belum menemukan. Karena sudah 30 tahun ya, Bu ya. Sudah sekian lamanya sampai pindah ke sini pun saya di sini juga cari tukang pijet ya, jamu-jamu. Segala Sudah macam. sampai macam-macam jamu sudah. Makanan rumput apa yang dicampur ayam itu sudah disuruh rebus, suruh minum, sudah. Tapi masih belum ada sudahlah. Jadi ini bisa menjadi salah satu renungan buat saya juga ya, Bapak ya, Ibu, bahwa perjuangan panjang itu bisa membuat hati naik turun ya. Tetapi secara ikhtiar karena sudah nggak ada yang untuk berobat Bapak, Ibu sampai sudah Bapak, kita sudah stop berobatnya. Jadi kayak putus asa gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, walaupun tentu saya yakin secara naluri seorang Muslim itu nggak mungkin putus asa di dalam hatinya. Pasti terus berharap sama Allah akan datang keajaiban lewat doa-doanya, lewat harapannya. Soalnya memang senjata terakhir seorang Muslim itu adalah ketika siapapun tidak bisa menolong, siapapun tidak bisa untuk bersandar, maka bersandarlah sama Allah, maka bermohonlah sama Allah. Ya, jadi putus asa nggak boleh. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Tapi malah sebaliknya, sesungguhnya Allah itu dekat. Ya. Tentu harapan doa apa, keajaiban apa yang diinginkan Ibu, Bapak dalam keadaan ikhtiar stop. Seperti orang sudah di tengah lautan, kapalnya pecah, karam, hanya menggunakan satu tangkai, harapannya semoga datang pertolongan Allah. Seperti cerita tsunami, si siapa itu yang 26 hari terkatung-katung di laut, hanya bersandarkan papan kecil. 26 hari Allah selamatkan. Nah, jadi betapa beratnya kehidupan Ibu, saya ikut prihatin waktu itu, bisa merasakan ya, Bu ya. Semuanya sudah habis, harta habis, anak-anak masih kecil, Bapak masih belum sembuh. Doa apa, Bu, yang dipanjatkan Ibu supaya Allah menolong, supaya datang pertolongan Allah? Mungkin dari Bapak dulu, waktu itu berharap doanya Bapak apa? Kalau di mungkin bahasa Indonesia ada doa apa? Iya, ini kalau hubungan kepada manusia ya seperti seperti itu. Tapi kalau hubungan pada Allah terus tidak ada intinya. Intinya berdoa terus, minta kesembuhan, terus, minta kebaikan. Kalau Ibu secara spesifik, artinya doa khusus untuk Bapak apa yang dilantunkan Ibu sehari-hari, mungkin selesai sholat, ini harta udah habis, sudah nggak ada yang bisa dilakukan kecuali pasrah, seperti ketika misalnya Al-Quran menjelaskan Ibu Hajar berlari-lari dari sofa ke Marwah karena sudah nggak ada yang dipikir, ini anak saya Ismail menangis waktu itu gitu. Seperti itu. Tapi ikhtiarnya ada terus, doanya ada terus. Lah, Ibu waktu itu doa permintaannya apa yang setiap hari dipanjatkan selesai sholat? Doa saya setiap hari 5 waktu itu cuman ya, selain saya diberi rezeki untuk kesembuhan suami, dan saya juga memohon, ya Allah bukalah pintu hati kami berdua untuk penyembuhan suami saya. Dengan cara apa saya terima aja, saya gitu.
Setiap hari tolonglah sembuhkan suami saya, itu tiap hari. Tolong sembuhkan suami saya, bukalah pintu hati suami saya juga untuk kesabaran menerima sakitnya ini. Luar biasa. Iya. Cuman itu aja saya itu pingin Bapak walaupun nggak sembuh 100%, bicaranya juga lancar atau jalannya normal. Waktu itu nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa Masuk sama astagfirullahaladzim sekali. ya. Nggak bisa. Saya tuh kadang sekarang pun juga merasa nggak kuat untuk merawat Bapak, menyembuhkan seperti kayak gitu. Sampai saya itu habis apa-apanya. Saya tetap berusaha coba lagi ya Pak, untuk berobat apa lagi. Ya alhamdulillah ketemu anak angkat saya ya Mbak Vivin ini. Saya bersyukur sama sekali sama pertolongan yang terakhir ini. Padahal saya sudah sampai nggak ngikuti Bapak mau dibawa ke Bali, saya nggak ngikuti karena saya sudah nggak tahan melihat Bapak sakit kayak gitu. Kok segitunya sakitnya itu, kadang saya juga berpikir dosa apa suami saya sama Allah sampai bertanya kayak gitu. Dosa apa suami saya kok diberi limpahan penyakit kayak gini. Tolonglah ya Allah, mudah-mudahan suamiku disembuhkan. Sampai begitunya. Tapi saya tidak berhenti-berhenti sama kayak Bapak. Tidak tahu kalau Bapak berdoanya apa, tidak tahu. Iya. Gitu. Kemudian doa ibu, doa bapak dijawab nggih. Kemudian apa ini? Saya ikut ini loh Bu, nggak tahan ikut nangis. Ini cerita ini panjang banget tuh. Ini diceritakan dalam hitungan beberapa menit, tapi ini membuktikan kesetiaan apa itu seorang istri, kesetiaan bagaimana menjaga bapak karena janji dulu bagaimanapun sudah akad, sudah nikah, sudah dalam suka dan duka harus saling menopang. Bapak harus berterima kasih sama ibu ya. Mungkin ada ini beberapa kalimat yang disampaikan pada ibu secara langsung atas keteguhan ibu ya, atas kekuatan ibu merawat bapak selama ini yang luar biasa. Ini mungkin merasakan enggak Pak? Merasakan bahwa ibu ini luar biasa, istri saya luar biasa di hadapan saya. Merasakan enggak itu Pak? Iya. Merasakan ya Pak ya? Iya. Jadi yang apa lain-lain itu seperti rumah tangga berantakan dan sebagainya, tapi kalau ini tidak, syukur sekali. Iya. Coba mungkin bapak mungkin belum pernah mengungkapkan rasa terima kasih, rasa cinta sama ibu yang mendampingi selama ini yang luar biasa. Itu apa yang mau disampaikan ibu, mumpung ibu ini masih sehat, mungkin bisa disampaikan. Saya terima kasih. Luar biasa. Mungkin ibu mau menyampaikan sesuatu kepada bapak ya. Ada mungkin sepatah kalimat, 2 kalimat itu, atau mungkin apa saja tentang apa betapa apa ya perjalanan panjang ini menyita energi, menyita perasaan, menyita semuanya itu, tapi tetap bertahan. Apa yang membuat ibu bertahan dengan bapak juga bisa disampaikan ke bapak. Ini buat pelajaran kita semua. Untuk bapak, selama saya ngerawat bapak sakit dari 0 sampai bisa berjalan, saya mohon maaf mungkin ada kekurangan. Sebaliknya bapak juga harus mengerti saya. Iya, ya begitu juga saya pada itu tetap sampai sampai meninggal lah nanti. Mungkin ya, jadi
sampai kapanpun kepingin sama ibu iya, sampai besok di surga ya. Iya. Nah, jadi doa dan harapan bapak ibu itu disambut sama Allah itu dengan didatangkan mungkin siapa tadi teman lama yang mungkin sudah dianggap keluarga membawa oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya itu apa Bu waktu itu untuk membantu kesehatan bapak yang waktu itu sudah ibu udah putus asa. Sasa herbal. Ya, Sasa herbal. Iya, Sasa herbal oil. Saya tadinya juga apa kegunaan Sasa herbal saya enggak tahu. Nah, ini Bu ya, ini yang dipakai ya. Nah, mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa Sasa herbal ini yang dulunya yang dulunya sudah hopeless ya, putus asa, aku udah nggak mau usaha deh, aku hanya berdoa, tapi Allah kirimkan betul doa ibu diijabah, kemudian didatangkanlah seseorang teman lama memberikan produk Sasa herbal. Nah itu awalnya yang Bapak mohon maaf kesulitan ngomong, ya betul ya kesulitan ngomong. Nggak ini bener-bener harus apa adanya, nggak boleh ditambah-tambah ya. Sulit ngomong, jalan sangat sulit. Sangat capek sekarang. Bisa jauh jalannya, sekarang 500 meter. Dulu, dulu Malah itu ke gitu. ke tiap Jumat itu ada 6 masjid Ke masjid, yang saya diantar, Iya. diantar di atas sepeda. Sekarang jalan sendiri. Masya Allah. Apa jenis saya ikut khotbah 6 masjid. Belum sakit dulu padahal. Oh dulu sebelum wajib tukang khotbah, khatib, Iya, ustadz gitu loh. Astagfirullah. Masya Allah. Iya. Iya karena memang keilmuannya, kemampuannya, jadinya Pak Samsul dulu itu ya khotbah, ya khatib, ya istilahnya ngisi pengajian. Ya memang istilahnya kemampuannya memang untuk di bidang agama bagus. Lah setelah menggunakan Sasa yang awalnya bener-bener tadi gimana Bu? Bener-bener sudah kesulitan jalan. Terus dari gak bisa bicara, gak bisa jalan bisa tapi terantanan. Oh terantanan gini ya, pegang-pegang gitu terus gitu, sama tongkat. Terus setelah itu saya ketemu saudara menawarkan Sasa herbal ini. Nah Sasa herbal ini saya juga tanda tanya tadinya untuk penyembuhan apa, ternyata penyembuhannya untuk segala macam penyakit. Terus bapak ini suruh nyoba dioles mana yang sakit, mana yang dikelui. Ya terus setelah itu kok ada perkembangan bicara gak lancar, dikit-dikit ngajak bicara. Oh tadinya gitu. Diem. Itu kalau nggak diajak bicara nggak mau bicara. Setelah menggunakan Sasa dari tidak bisa bicara kemudian bisa bicara itu berapa hari, berapa minggu mungkin atau berapa bulan? 3 minggu. 3 minggu, hampir 1 bulan tiba-tiba bisa ngomong. Masya Allah. Makin lancar gitu. Termasuk apa yang mau dibicarakan Pak? Aku paling ngombe iki ya, paras gitu. Oh, Masya Allah. Ngombe iki maksudnya menggunakan Sasa. Menggunakan ini. Maksudnya ini Sasa yang digunakan tiap hari. Gitu. Iya. Dioles-oles non. Iya, nggih, belakang kepala, di tulang belakang. Nggih. Mbak suruh di otaknya. Iya, nggih. Otaknya suruh ngoles-ngolesi kalau mau tidur. Oh, luar biasa. Tapi selama saya enggak ngolesi, Bapak akhirnya ngolesi sendiri. Iya, karena sudah punya kemampuan ya, sudah meningkat kesehatannya. Kemampuan dan semangatnya. Semangat untuk sembuh. Tumbuh lagi. Wah, luar biasa. Dari ini ya. Nggih. Nggak nunggu saya yang ngolesi, dioles sendiri. Alhamdulillah, tapi sekarang bisa jalan, bisa maaf ya bicaranya baik, bahkan mengaji Al-Quran. Tadinya sudah ngaji enggak. Sekarang rajin mengaji, Masya Allah. Pak Samsul, tolong ungkapan cinta Pak Samsul, ungkapan terima kasih Pak Samsul sama Ibu yang luar biasa mendampingi Bapak 32 tahun dalam keadaan sakit yang nggak bisa apa-apa. Kesabaran, di atas kesabaran Ibu punyai. Ini luar biasa Pak. Ini bidadarinya Bapak. Dan ini semoga hari ini Ibu
dengan segala kesabarannya mendampingi Bapak, suatu saat di janahnya Bapak Ibu juga ketemu. Mungkin Ibu Bapak bisa ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Ibu lewat beberapa kata ya Pak ya, mungkin yang bisa membuat semakin Ibu mencintai Bapak. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Terima kasih Bu mendampingi saya 30 tahun 32 tahun ya. Ya itu saya terima kasih ketulusan Ibu dan merawat saya sampai detik ini. Saya terima kasih. Terus kalau nanti sembuh betul, saya akan berjuang untuk ya Ibu dan anak-anak saya. Masya Allah, ini buat pelajaran kita. Jadi Pak Samsul yang 32 tahun 30 tahun yang lalu, pemirsa, teman-teman dimanapun berada, sahabat dimanapun berada, mengalami kecelakaan yang hebat yang menjadikan keluarga Pak Samsul sudah benar-benar mimpi buruk yang benar-benar luar biasa, tidak bisa maksimal kehidupannya, maaf berbicara tidak bisa, sangat sulit kalau bisa pun, kemudian berjalan jangan sangat sulit, merambat. Alhamdulillah ini berkat doa dan harapan Allah temukan lewat Bapak Ibu, dikirim lewat Sasa Herbal. Ini alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu nggih. Dan ini cerita hari ini semoga menjadi inspirasi buat kita bahwa kita harus tetap semangat dalam hidup, kita nggak boleh berputus asa, kita tetap harus yakin bahwa apapun yang terjadi, kalau sudah memang Allah waktunya memberi pertolongan, pasti Allah akan datang pertolongan itu. Untuk itu, untuk teman-teman semua, ayo kita tetap semangat, tetap yakin bahwa setiap kesulitan pasti Allah kasih jalan kemudian. Bahkan diulang lagi, setiap kesulitan Allah kasih jalan kemudahan. Seperti ini, mohon maaf, insya Allah suatu saat kita berjumpa lagi. Semoga seperti apa yang disampaikan Pak Samsul, kalau sudah sembuh total, ingin kembali membahagiakan Ibu sama putra-putrinya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan terima kasih Bu atas waktu Ibu siang ini sama Bapak. Semoga ini menjadi inspirasi ke banyak orang, siapapun yang melihat kegiatan acara ini menjadi terinspirasi bahwa kesulitan itu ujian yang kalau kita berharap Allah pasti kasih kemudahan. Ya, dan ini ada oleh-oleh dari Sasa Herbal. Ini dalamnya Sasa Herbal, Pak. Ini semoga bagian dari ikhtiar kita untuk cita-cita Bapak biar sembuh total. Ini terima kasih. Terima kasih. Sampun teman-teman, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sasa Herbal, sehat, sukses, bahagia. Amin.